Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Quran surah 2 ayat 185. Quran surah 2 ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis rawahu Al-Bukhari wal Muslim. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita telah masuki malam yang ketiga dalam melaksanakan ibadah Qiyam Ramadan. Dan siang tadi kita telah menyelesaikan ibadah siam, ibadah saum kita hari yang kedua. Kita selalu berdoa kepada Allah kiranya kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sampai akhir Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sengaja kita kutip ayat Al-Quran surah 2 ayat 183 dan hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yakni sebagai judul kuliah Ramadan kita malam ini, yakni keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan bulan penuh keutamaan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, menurunkan rahmat dan ampunannya yang berlimpah ruah bagi para hambanya yang berpuasa di dalamnya dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang tadi adalah yang diseru itu adalah orang yang beriman. Kenapa tidak umum ayat itu dinyatakan oleh Allah? Coba renungkan itu sejenak, yang setiap malam dikutip oleh para mubaligh. Kalimatnya kenapa kok ya ayyuhallazina amanu? Saya mencoba merenung berkali-kali Bapak dan Ibu. Ternyata adalah sentuhan ayat itu kepada orang yang beriman. Tidak salah Allah kiranya adalah dengan kalimatnya ya ayyuhan nas. Tapi kenapa di dalam ayat itu ditegaskan ya ayyuhalladzina amanu? Kata kuncinya dalam itu adalah amanu. Ketika amanu itulah baru kewajibannya diwajibkan itu adalah kutiba alaikumus syiyam. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu. Artinya apa? Puasa itu adalah perintah Allah, bukan perintahnya manusia. Maka sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahalanya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Artinya apa? Bulan Ramadan itu dipenuhi keutamaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan banyak keutamaan
pada bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan yang lain, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Ramadan itu sebagai penghulu bulan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidus suhuri syahrul ramadhana wa sayyidul ayyami yaumul jumu'ati. Penghulu bulan adalah Ramadan dan penghulu hari adalah Jumat. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sungguh beruntunglah kita yang saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan tahun ini. Sementara ada sanak famili kita, saudara kita, andai tolan kita, sahabat kita yang tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka sepantasnya dan sewajarnya kita adalah mengucapkan rasa syukur yang sangat mendalam kepada Allah atas telah diberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka pantas kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah mempertemukan kami dengan Ramadan tahun ini kembali. Kami yakin ya Allah, ibadah Ramadan kami tahun yang lalu penuh dengan kekurangan. Tapi tahun ini Engkau temukan kami kembali dengan Ramadan ini ya Allah. Sempurnakanlah amal ibadah Ramadan kami tahun ini. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa doa kita yang seperti itu? Karena kita tidak menerima hasil. Artinya hasilnya itu tidak ada sertifikat, tidak ada nilainya berapa nilai ibadah Ramadan kita tahun yang lalu. Seandainya kita adalah menerima sertifikat, kita menerima nilai, tahu kekurangannya di mana, bisa akan kita perbaiki. Tapi ternyata tidak. Tapi puasa itu Allah yang memberikan nilai. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, di antara keutamaan dan kemuliaan daripada bulan Ramadan itu apa? Yang pertama adalah Ramadan itu adalah bulan pembakaran atau penghapusan dosa-dosa. Secara singkat Bapak dan Ibu adalah Ramadan itu dari kata Ramadan bermakna dia adalah panas. Para ulama menyebut Ramadan itu sebagai bulan panas yang membakar atau penghapus dosa-dosa orang-orang yang beriman. Makanya dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama summiya Ramadanu li'annahu yarmiduz dzunub." Sungguh dinamakan Ramadan karena ia membakar dosa-dosa. Maknanya apa? Apakah itu membakar semua dosa-dosa kita? Ya tidak. Maknanya itu adalah dengan beribadah puasa Ramadan, dosa-dosa yang ada dalam diri umat Islam akan hilang. Karena puasa Ramadan itu akan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa mereka. Maka sejalan dengan ini, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dosa-dosa yang mana yang akan dihapus itu? As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna izza detanabal kabair. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, salat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa? Dosa yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Jangan pula dianggap nanti bahwasanya Ramadan itu adalah penghapus dosa, lantas kita berbuat sekehendak hati kita. Nanti bila Ramadan yang akan datang lagi bertemu dengan kita akan dihapus pula dosa-dosa kita. Tidak seperti itu maknanya.
selama kita adalah menjauhi adalah dosa-dosa besar. Yang kedua, apalagi yang kedua daripada keutamaan dan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia serta berisi ragam penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Makanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala sekaligus mukjizat terbesar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu juga adalah merupakan hujjah dalam berdakwah dan sumber hukum bagi kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih Ramadan itu sebagai bulan turunnya Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Malam yang keberkahan itu ditegaskanlah oleh Allah, yakni Al-Quran surat 44 atau Quran surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi dan sungguh kamilah pemberi peringatan, kata Allah. Makna daripada malam yang disebutkan itu adalah malam Lailatul Qadri. Pada malam Lailatul Qadri itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk membawa keselamatan dan kebaikan sepanjang malam tanpa ada keburukan hingga terbit fajar. Demikian kalau kita baca penjelasan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Dan itu juga yang ditegaskan kembali oleh Allah dalam Al-Quran, yakni Quran surat 97 atau Quran surat Al-Qadri ayat 4 sampai ayat 5. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajri. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya sekedar hudan linnas, tapi Al-Quran itu juga adalah sifat. Saya mencoba melihat kata-kata syifa itu dalam Al-Quran. Ada 4 kali kita temukan dalam Al-Quran. 2 kali diantaranya bicara tentang persoalan sifatnya adalah untuk rohani, dan 2 kali diantaranya adalah sifatnya berbicara tentang sifatnya itu adalah untuk jasmani. Mana sifatnya diantaranya berbicara tentang untuk adalah kesehatan, itu adalah rohani. Coba lihat Al-Quran surat 10 ayat 57 atau Quran surat Yunus. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Nah, ada kata-kata sifat di sana yang ditujukan kepada semua umat manusia. Ya ayyuhan nas, sungguh telah datang kepadamu satu mau'izah dari Tuhanmu yang isinya apa? Wasifa'ul lima fisudur, obat ketenangan jiwa. Orang yang rajin baca Al-Quran tenang jiwanya. Orang yang rajin baca Al-Quran itu, di dalam riwayat saya jumpai Bapak dan Ibu, adalah panjang usianya. Saya membuktikan dengan orang tua angkat saya. Usia beliau itu meninggal adalah 103 tahun. Dan itu sampai meninggal tidak pikun, karena beliau hampir setiap hari mengajarkan Al-Quran
di masjid, yakni tempatnya adalah Masjid Al-Firdaus itu. Di depan itu adalah Yos Sudarso. Hampir setiap maghrib itu adalah beliau halaqah, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada seluruh jemaah, bergiliran membacanya. Makanya ketika beliau akan meninggal dunia itu tidak pikun, masih ingat ketika dibacakan ayat Al-Quran beliau bisa nyambung langsung. Usianya 103 meninggal. Jadi artinya Pak, Al-Quran itu membuat seseorang itu tidak pikun. Jadi tidak hanya sekedar obat, tetapi juga adalah Al-Quran itu membuat orang itu panjang usia dan juga adalah tidak pikun. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, baru di samping itu adalah sifat dia juga muda. Tapi kata kunci di dalam ayat itu, yakni lil mukminin, bagi orang yang meyakini Al-Quran tadi. Jadi manusianya yang bagaimanakah yang bisa menjadikan mau'izah? Manusia yang bagaimanakah yang bisa menjadikan sifat? Manusia yang bagaimanakah yang bisa menjadikan itu adalah petunjuk? Adalah manusianya yang yakin dengan Al-Quran. Oleh karena itu Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu adalah sifatnya untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Maka sering juga kita menjumpai ketika kita melayat, sering juga Al-Quran itu diletakkan di atas kepala si mayat atau di samping kepala si mayat. Kadang-kadang tidak 1, 2, 3 juga adalah berderetan. Saya tanya apa tujuannya? Yang baca Quran siapa? Yang baca Quran orang yang hidup atau orang yang mati? Al-Quran itu sifat untuk siapa? Untuk orang yang membaca atau untuk orang mati? Orang yang mati jangan dipaksakan lagi juga baca Quran. Tambah lagi Bapak dan Ibu adalah anehnya, dibikinkan pula surah khusus untuk orang yang sudah mati. Saya sampai saat ini tidak ketemu dalilnya itu. Saya tidak merugikan itu adalah orang percetakan kok. Silakan itu bisnisnya, silakan aja. Tapi tidak ketemu dalilnya sampai saat ini. Bahwasanya itu adalah orang yang sudah mati dibikinkan surat khusus. Dibuatkan pula di sana gambarnya. Dibikin di bawahnya adalah almarhumah. Kemudian dibikin almarhum. Dipampangkan fotonya. Ya Allah ya Karim. Ini Pak Haji Am ini sudah berapa kali dia umroh ini, coba tanya itu, tidak ada surat khusus itu di Mekah itu bertemu kok. Yang ada bertemu itu hanya Al-Quran. Yang dikatakan sifat itu adalah Al-Quran. Makanya sifatnya ada rohani. Tapi kadang-kala ada sifatnya itu adalah untuk jasmani. Coba lihat Al-Quran surah 16 ayat 69. Surat An-Nahl. Itu kata-kata sifatnya di dalam ayat itu adalah untuk jasmani, yakni madu lebah. Coba lihat sifat lebah. Lebah itu adalah hinggapnya adalah di bunga. Makanannya yang dihisap itu adalah saripati bunga. Tapi ketika saripati bunga itu adalah dihisap, bunga tidak layu, bunga tidak rusak, bahkan bunga mengucapkan terima kasih. Selesai itu adalah dihisap saripati bunga tadi, dia menumpang di batang kayu. Dikumpulkanlah saripati bunga tadi adalah di batang kayu tadi. Setelah selesai dikumpulkan, bahasa isyarat disampaikan, hai manusia, silakan itu ambil. Ini saripati bunga sudah aku kumpulkan. Menjadilah adalah dia madu. Ketika dia menumpang di batang kayu itu, kayu juga tidak rusak. Tirulah sifat lebah. Ini tidak jelas menumpang di rumah orang, merusak pula. Artinya manusia ini banyak lebih bodoh daripada lebah. Lebah saja tidak mau mengganggu, tidak mau merusak. Sementara sekarang ini adalah manusia banyak membuat kerusakan di muka bumi. Di mana sekarang ini negara tidak akan seperti ini? Kenapa? Banyaknya perusahaan negara saat sekarang ini. Karena tidak ada lagi pembedanya, tidak ada lagi furqan.
Sementara Al-Quran itu adalah furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Di saat dia disumpah bapak dan ibu, ya pakai Quran. Qurannya di mana? Di belakang kepalanya, di sampingnya atau depannya? Coba dibukakan itu, kalau di saat dia disumpah itu dibuka, itu adalah Al-Quran tadi. Kemudian dibacakan itu surat Al-Maidah. Kemudian di sana adalah orang yang mengkhianati sumpah, dilaknat oleh Allah. Ini ndak uang 300 triliun, ndak tahu untungnya sekarang ini kemana. Jadi bapak dan ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika ada mubalih menyampaikan seperti ini, dibilangnya adalah provokator, dibilangnya adalah mencurigai. Dan itu uang rakyat kok, itu hak rakyat. Tapi kenapa didiamkan? Supaya jangan jangan dikritik lah. Jadi bapak dan ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini Al-Quran. Makanya Al-Quran itu ada kata-katanya furqan. Yang ketiga, apalagi adalah keutamaan dan kemuliaan daripada bulan Ramadan ini. Ramadan itu bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Keadaan yang seperti ini tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Hanya ada sepanjang Ramadan, mulai dari awal sampai akhir. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Iza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa sufidatis sayatinu." Saat Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Apa makna daripada setan-setan dibelenggu itu? Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan itu dibelenggu itu adalah mereka itu tidak bebas mengganggu kaum muslimin ini, sebagaimana bebasnya mereka itu pada waktu yang lain di luar bulan Ramadan. Karena kaum muslimin itu sibuk dengan puasa, menahan syahwat mereka. Juga mereka itu adalah sibuk itu adalah dengan membaca Al-Quran. Mereka sibuk dengan itu adalah berzikir. Sehingga di bulan Ramadan itu kenapa ramai masjid dan musala di mana-mana, kecuali masjid kita ini mungkin besar kali, sehingga barang nanti bosan dan datang. Tapi di tempat lain bapak dan ibu itu ramai masjidnya. Malam tadi saya itu adalah di Masjid Muttaqin Cupak Tangah, ini PLTG. Ini melimpah sampai ke ruah jemaahnya. Lebih banyak juga yang di luar daripada yang dalam. Kalau ini adalah kelebihan tempatnya di dalam. Luar biasa bapak. Kenapa? Karena tidak ada, setan itu tidak berdiri lagi, itu adalah di depan pintu masjid. Tapi di luar bulan Ramadan, setan itu berdiri di pintu masjid. Makanya bapak dan ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini setannya kurus banyak. Tapi di luar bulan Ramadan nanti setannya gemuk-gemuk kembali. Tapi ada juga satu-satu bapak dan ibu, setannya lepas juga. Walaupun itu dibelenggu, itu adalah para pejabat daripada setannya itu, dibelenggu dia. Tapi ada juga yang lepas satu-satu. Coba lihat nanti, ada di antaranya dia mengaku sebagai beragama Islam, tanpa ada halangan, tanpa ada rukhsah, lantas dia tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Itu namanya setannya lapeh kayaknya. Banyak juga yang kita jumpai seperti itu. Ada juga lagi adalah setan-setan setelah subuh. Ya, ini adalah tawuran anak-anak sekarang ini. Itu setan setelah subuh namanya. Ini luar biasa bapak dan ibu. Hampir setiap pagi saya lewat itu adalah di jembatan ujung tanah itu bapak dan ibu. Sudah 2 kali subuh saya pulang, itu adalah selalu tawuran. Coba bayangkan, tawurannya sekarang ini tawuran milenial namanya. Pakai model iko bapak dan ibu kalau ingin tawuran, di calling, dimawak tawuran. Ndak berpikir utang,
Orang kapai kerajo, orang kapai kapangsa, terganggu dia gara-gara inyo. Kalau inyo matilah. Itu setan sudah subuh namanya. Jadi artinya apa? Itu lepas. Sementara sekarang ini Nabi menegaskan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Alangkah mudahnya kita adalah mencapai pintu surga itu. Dengan banyak kita baca Quran, kita berzikir, kita datang ke masjid, duduk saja di masjid, bersandar kita duduk di masjid, tertidur kita dapat juga ibadah. Begitu nilainya yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini. Ini luar biasa Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, oleh karena itu, mari hendaknya kita renungkan bahwasanya Ramadan itu adalah penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Yang keempat, Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya pahala dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan kita buat dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Satu huruf saja kita baca Al-Quran. Kalau 3 huruf kita baca Al-Quran, Alif Lam Mim, 3 huruf kali 10, 30. Kalau 700 kali lipat, 3 kali 7 sudah 2100. Sudahkah kita menghitung berapa huruf dalam Al-Quran? Jangankan hurufnya yang kita hitung, ayatnya saja kita hitung sekarang ini 6236 ayat kali 10. Kalau kita kali ke 10 kali lagi 700 kali lipat, berapa angkanya? Ambo pun tak jawab apa-apa di bibu. Boleh apa-apa di bibu. Coba nilai yang kejar. Makanya dilipat gandakan pahalanya. Bulan Ramadan itu adalah bulan di dalamnya adalah Allah melipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan keutamaan dan kemuliaan daripada ibadah Ramadan ini kita nikmati dan kita dapati hendaknya selama kita melakukan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.